Aku berpikir gimana caranya aku harus kuat. Aku nggak boleh nunjukin kesedihan aku. Pokoknya aku harus ada buat mereka gitu. Aku kalau jadi kamu pun belum tentu kuat loh. Mungkin saat itu aku benar-benar palsu, Kang. Di depan orang aku bisa ketawa, aku bisa ini, tapi sebetulnya hati itu betul-betul hancur. Suatu saat aku pasti bisa berada di titik kebahagiaan dengan jalan yang berbeda. Cin, apa sih yang kamu cari? Kebahagiaan. Welcome to Setia Talk. Tell the truth, share happiness and inspiration. Video ini dipersembahkan oleh Kelas Jodoh. Kita yang memantaskan, Allah yang menentukan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar nih teman-teman semua? Para sahabat setia dimanapun berada, pasti udah gak sabar untuk dengerin podcast kita ya. Dan hari ini saya dapat tamu spesial menurut saya, tamu yang saya muliakan, seorang yang luar biasa tadi, sibuk banget ya. Saya udah janjian tunggu 1 jam, enggak juga sih, biasa aja ya. Tapi alhamdulillah menyempatkan diri luar biasa karena saya dadakan, saya ngomong H-1, tolong dong hadir gitu, alhamdulillah. Dan langsung spesial sama ibu tercinta. Bunda, gimana kabarnya, sehat? Alhamdulillah. Dan inilah Teh Cinta. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kalau teman-teman ada yang belum tahu, beliau ini adalah pemeran Hafeza di Sakura yang Terpilih, film yang kita garap dengan Kang Dodi. Dan Masya Allah, alhamdulillah responnya luar biasa. Walaupun dalam pandemi kemarin Bu yang nonton 700 orang lebih. Masya Allah. Alhamdulillah. Dan masih banyak yang penasaran. Aduh, aku kemarin gak bisa nonton apa. Insya Allah nanti kita ngadain lagi nobar selanjutnya. Bahkan kalau sudah pandemi selesai, Insya Allah inginnya sih kita roadshow, biar bisa ditonton di bioskop-bioskop, di tempat-tempat seminar dan yang lain. Terima kasih banyak ini sudah hadir Ibu dan juga Teh Cinta, atau saya bilang Hafeza, The Story of Hafeza ya. Bocoran dikit, insya Allah nanti kita akan ada The Next Sakura yang Terpilih 2 gitu. Kita sedang garap, mudah-mudahan Desember ini bukunya selesai. Minta doanya. Amin. Kita mau angkat harkat martabat Hafeza, dan mudah-mudahan nyatanya juga akan seperti itu. Nah, gitu ya. Ya maksudnya mudah-mudahan dapetin jodoh juga. Kasihan dong. Kasihan, masa Karenina aja. Masa sih orang yang baru hijrah nih orang udah soleha dari dulu. Gitu ya ceritanya ya. Orang yang dia hafiz Quran, masa dia nggak dapet jodohnya sih gitu. Jadi saya sebagai penulis jadi iya, aku dimarahin nih, aku dibully nih, aku harus kasih kesempatan supaya insya Allah nanti bakal bisa, ini bocoran dikit, akan dapat jodoh yang lebih hebat. Amin ya Allah. Saya akan siapkan. Karen istirahatin dulu. Itunya diistirahatin. Di film dan di nyata, semoga ya Kang. Amin. Jadi, nah itu makanya kenapa saya undang Teteh, kenapa saya undang. Kita justru ingin ada behind the story, dan ini the real life of Hafeza atau the real life of Teh Cinta. Siapa sih Teh Cinta itu dan gimana kisahnya? Saya pernah dalam satu kesempatan ngobrol bareng sama beliau, sama istri saya juga gitu ya, dalam sebuah perjalanan, dan menurut saya ini wow, inspiring banget. Dan mudah-mudahan inspirasi ini bisa juga menginspirasi teman-teman semua yang ada dimanapun berada untuk bisa istiqomah dalam hijrah, dan walaupun itu berat gitu ya, dan juga jangan takut dengan jodohnya Allah. Oke, kita mulai dulu dari Teh Cinta. Ya, nanti Ibu backup ya Bu. Ya, yang pertama Teh Cinta nih, kenalan dulu dong. Teh Cinta, banyak yang DM saya, Kang ini udah nikah belum? Belum, saya bilang tuh. Tanyain aja ke orangnya langsung atau ke ibunya, saya bilang gitu ya. Setelah film itu banyak banget yang nanya gitu ya, Teh Cinta seperti apa, aktivitasnya seperti apa. Nah, daripada orang pada kepo, langsung saya tanya. Teh Cinta, kenalan dulu, silakan. Halo, assalamualaikum semuanya. Suatu kehormatan loh Kang, aku bisa diundang ke sini, Masya Allah. Makasih banyak, makasih banget. Bu, makasih ya. Jadi awalnya nih aku ketemu Kang Furkon, kita dalam satu project ya Kang. Betul. Itu film yang Masya Allah keren banget. Film pertama saya. Sakura yang Terpilih. Pokoknya nyesel kalau sampai pada nggak nonton nih. Dengerin tuh, spoiler. Gitu, jadi Cinta ini sekarang kegiatan
memang ada beberapa di entertain juga cinta masih jalan. Siap. Terus juga beberapa bisnis cinta Bisnis. jalani juga itu sih Kang. Siap. Maaf mungkin kalau ini sensitif usia. Oke. Tinggal di mana? Ini takutnya langsung dari sini. Di mana tempatnya aku mau googling gitu. Mungkin ada yang mau silaturahmi gitu ya. Kalau saya fasilitasi aja. Kalau cinta tinggal di Bandung. Tinggal di Bandung ya. Nggak jauh lah dari rumah Kang Furqan ya. Iya dekat. Walaupun saya belum pernah ke rumah beliau, tapi saya tahu lokasinya daerahnya dekat banget. Tetangga ya. Tetangga ya. Usia harus ya Kang? Atau di atas atau di bawah berapa? Sekitar. Kurang lebih langsung deh to the point 24. Okay. 24 tahun. Masih muda. Tapi katanya sih udah siap nikah. Karena sama Kang Furqan ini dipanas-panasin terus iya nih. dong. Harus dong. Terlebih harus. lagi Manda juga sama Iya, sih. harus. Karena momennya ini pas. 24 menurut saya sesuatu yang sedang mekar-mekarnya kalau jadi bunga itu sedang mekar-mekarnya. Teh Cinta, aku tuh pernah denger ya, Teh Cinta tuh dulu ya punya kisah yang luar biasa. Siapa sih sebenarnya Teh Cinta dan ya mudah-mudahan kisah ini nggak ada sedikit pun juga saya ingin ngebuka aib atau apapun. Kalau sesuatu itu yang nggak boleh dibuka nggak usah, gitu ya. Tapi kalau itu menurut Teh Cinta dan Ibu sesuatunya menginspirasi dan juga ini bagus nih supaya orang dapat inspirasi karena kita tadi tell the truth, mengatakan kebenaran gitu ya, give inspiration dan juga share happiness. Kita menjadikan berbagi inspirasi dan juga motivasi juga kebahagiaan buatnya. Silakan Teh Cinta. Oke, jadi kalau kita flashback nih Kang, Siap. dulu itu orang kenal cinta itu dengan cinta tuh siapa sih? Cinta tuh adalah penari. Itu tuh udah ngelekat Apakah banget Anda kan? yang penari di KKN desa penari itu beda. Itu beda, Kang. Itu beda. Jangan-jangan Anda yang di desa penari. Beda. Jadi Penari apa sih? cinta sih dari kecil tuh memang udah ikut sanggar. Dari SD Cinta udah ikut nari, sanggar, latihan. Dulu tuh memang Seneng awalnya emang, passion di situ. Awalnya eskul dan Cinta bilang ke Bunda, "Bun, aku pengen dong ikut sanggar gitu." Siap. Terus Bunda bilang, "Hah, emang yakin nih gitu?" Karena memang kita tuh nggak ada, maksudnya Bunda tuh nggak nekunin tari gitu Iya. dan Papa Cinta pun nggak ada terah darah ke seni nggak Bu ya? Kalau seni mungkin ada ya Bunda, ada ya. Ada, oke. Cuman maksudnya spesial ke tari tuh nggak ada Nggak kan ada. gitu. Nah Oke, sampai akhirnya oke lah. Lihat siapa masuk. sih? Awalnya cuman ikut eskul, cuman kepengen Ada eskul tokoh yang tari. gara-gara lihat itu jadi aku jadi ingin itu gitu. Enggak sih, cuman kalau denger musik tuh kayaknya gatel gitu. Oh iya. Gitu dulu tuh. Tapi ada sis dari kakek ya. Iya, kakek tuh dulu. Cuman udah Oh iya, lama banget. gitu Bu ya? Iya. Cuman maksudnya di generasi aku tuh nggak ada banget gitu yang Paham. nari itu nggak ada. Terus sampai akhirnya aku ikut sanggar Di SMA atau di SMP dari atau mulai di SD? SD terus juga Artinya ekskul. Eskul terus ikut sanggar. Siap. Sanggar di luar berarti Di luar sekolah. Ya. sekolah. Jadi dari SD pun aku udah kerjaan tuh udah sekolah latihan udah gitu Kang. Sampai akhirnya masuk SMP Seniman pun, lah ya. gitu Iya, mungkin ke situ. SMP aku masuknya jalur prestasi melalui tari. Tari apa sih? Lebih ke tradisional kalau aku sih. Sunda. Jaipong. Awalnya Jaipong. Oke, Fokusnya di situ. oke. Terus sampai akhirnya aku mau masuk SMA, Bunda tanya kan, "Kak, mau masuk mana?" Aku mau ke SMKI. Mungkin Karawitan. seni. SMK ya. seni Jadi ya? SMK Seni ya? itu SMK seni gitu. Oke, Di situ oke. pun di dalamnya ada seni tari. Nah, Siap. Bunda tuh kan bingung, "Kak, SMK itu di mana?" gitu. Aku jelasin, "Bun, gini. Waktu survei tempat, karena tempatnya kan maksudnya masuk ke daerah ya Bun gitu. Ada lah di Bandung ada. Sampai, "Kak, serius nih, ini tempatnya gini gitu." Bunda gitu kan. "Iya Bun, pokoknya aku mau kesini." "Coba Kak, kalau misalnya nggak masuk ke sini kemana?" "Ya pokoknya aku mau masuk ke sini." Super Iya. pede Kang, Siap. pede banget bahwa aku mau masuk sana. Sampai akhirnya aku masuk SMK pun aku masuk seni tari. Seni tari. Jadi memang dari kecil aku udah bener-bener tari banget gitu. Cinta Siap. si penari gitu, itu udah melekat banget gitu. Cinta si Si penari. penari. Masya Allah. Kenapa kita buat novelnya ya? Gitu. Iya. Sampai Menarik, akhirnya menarik. lulus, aku kuliah aku di UPI. Siap. Sama UPI juga pun di seni tari. seni tari lagi, Wih. gitu. Ini udah passionnya banget ini ya, jalurnya udah pas banget gitu ya. Gitu sampai Bunda, "Kak,
yakin nih seni tari gitu. Coba deh jurusan lain apa. Aku karena lintas Oh, ibu jurusan. awalnya nggak setuju atau Iya. cuman meyakinkan bener gitu atau gimana sih? Iya, awalnya kan gimana ya? Mungkin setiap orang tua juga punya keinginan ya. Apa gitu. keinginan ibu untuk cinta waktu itu? Yang lain gitu, tidak terpikir untuk ke apa, seni guru tari gitu terus atau gitu ya gitu. Ada yang lain Iya, gitu iya, ya. iya. Tapi ngelihat dari Ngelihat anaknya seneng banget. seneng banget, semangat banget Ya sampai udah deh, gitu ya. sampai bilangnya udah kalau nggak di situ mendingan nggak usah sekolah. Kan Sampai kaget gitu. sih sampai gitu ya. Keren. Nah, lalu Kayak gitu. lanjut. Sampai cinta masuk lah ke UPI jurusan seni tari yang memang seneng banget dan super pede waktu mau masuk pun. Siap. Karena harusnya tuh kan Cinta lintas jurusan tuh milih 3 ya Kang. Ya, betul. Tapi di situ pun Cinta udah milih pun pokoknya aku mau milih 1 seni tari aja. Kak coba deh 2-nya, takutnya nggak keterima gitu kan. Orang Pede tuh banget ya, Bu ya. super Pede pede, Masya banget Allah ya. Kang gitu. Bun tenang aja Bunda, pokoknya doain aja kakak pasti keterima gitu. Sampai Tahun gitu. berapa sih? Aku kan anak UPI juga sama. Aku masuk tuh 2012 Kang. Oh iya, kita beda 6 tahun ya. Iya, aku tua banget. Saya 2006 ya. Oke, Gitu. siap. Sampai akhirnya aku masuk di UPI seni tari, seneng banget lah karena passionnya Siap. kan di situ Kang. Dari situ memang dari aku masih sanggar pun dari SMA itu udah mulai tuh kayak keluar negeri dari tari itu Kang. Seriously? Serius Wow. sampai gitu Bun. Mes, negara mana aja yang? Negara pertama yang aku kunjungi itu Korea. Wow. Korea. Itu. Di Di usia berapa ya? Aku tuh SMA, SMA SMP? kelas 1 apa kelas 2 gitu. Amazing banget. Gitu. Mewakili Indonesia. Mewakili Indonesia. Gitu sampai segitunya Kang. Jadi Saya hormat sekali, Bu. Dengan karya bisa keliling dunia kan luar biasa dong. Terus selain Korea? nah, Korea, Jepang, Thailand, Singapura, ya India, Iya, ya beberapa negara lah, Kang. Mantap ya. Sudah di level puncak Ya bisa dikatakan seperti itu. dan menghasilkan juga dong. Alhamdulillah. Ya iyalah, pentas keluar jalan-jalan minimal masih kecil ya kan Bu ya. Udah dapat ini minimal pengalamannya juga gitu ya. Jadi bisa dikatakan dulu tuh hobi yang dibayar tuh bener Kang. Setuju. Jadi Dan itu senang banget. Masya Allah. Walaupun Sama seperti capek saya, tapi senang sama. banget Kang. Ya. Nggak kerasa banget. Nggak ngerasa itu kerja. Betul. Karena betul. itu adalah lahir dari passion kita. Betul banget. Jadi aku kan dulu gini, dari zaman aku sekolah pun aku beres nih sekolah jam 3. Iya. Keluar sekolah, pulang langsung latihan. Latihan tuh dari jam 5 misalnya atau sampai jam 11 malam. Itu tuh hampir Serius tiap sih? hari kayak gitu. Serius Sampai kan? jam 11 malam. Iya, sampai teman-teman aku pun dulu waktu sekolah, Cin, kita main yuk, biasanya kan gitu ya, anak-anak muda. Habis pulang dengan sekolah tuh, belajar Cin, itu. kita nongkrong dulu yuk gini. Aku tuh sampai nggak ada waktu ke sana, Kang. Sampai sedikitnya teman-teman aku tuh, duh, Cinta tuh nggak asik banget ya, gitu. Sampai segitunya gitu. Iya, iya. Cinta Tapi nggak kamu asik. ngerasa asik kan? Tapi aku karena happy banget, Happy, jadi iya. bodo amat orang mau ngomong Iya, apa iya, gitu iya, ke iya. situ kan. Betul. Jadi sampai akhirnya itu kuliah, dan kuliah pun aku disibukkan dengan perform. Jadi Oke, beres kuliah mewakili nih, UPI atau? UPI ada, dan aku ada beberapa kontrak juga sih Oh, gitu. Jadi siap, sambil siap, kuliah aku sambil kerja juga dulu gitu. Keren. Bunda sih mikirnya gini, Kak, nanti kuliah kamu gimana? Yang penting kuliah tuh nomor 1. Bunda selalu Iya. menekankan itu kepada anak-anaknya. Dan aku pun bisa komit. Bun, pokoknya Bunda doain, insya Allah aku bisa komitmen nih Mengimbangi dengan ya. itu ya. Aku bisa antara prestasi dengan Betul. karir aku Dengan di luar, karir, betul. insya Allah gitu aku bisa. Walaupun Kang bisa dikatakan aku saat itu ada kontrak kayak aku kuliah jam 7 nih sampai kuliah jam 3. Iya. Beres dari situ misalnya jam 7 malam nih. Iya. Jam 7 malam aku harus sudah ada di Cirebon untuk perform. Itu aku sampai segitunya perjuangan. Pulang ke rumah jam 4 subuh, besoknya kuliah lagi. Itu Wow. sampai segitunya. Dan sering? Hampir tiap hari. Hampir tiap hari. Karena kontrak kan Kang, jadi nggak bisa main-main. Cuman ya Bunda kayaknya ngelihatnya kasihan banget gitu ya anaknya. Walaupun kayaknya tetenya sih asik-asik aja. asik aja gitu. Apa nggak sakit gitu kalau itu? Enggak, karena mungkin happy ya Kang. Mungkin happy gitu saat Tuh itu. dengerin makanya harus tahu passion. Nanti hobi yang dibayar Hobi tuh yang kayak dibayar gini. ya. Bener, Nikmat ya. banget gitu. Sampai gitu teman-teman juga kayak Cin gini. Dan dulu maksudnya aku kan pernah deket dengan ada teman-teman deket mereka.
Cin, kita main yuk. Ini ada yang ulang tahun loh. Ikut yuk gini-gini. Aduh, maaf ya sampai gitu gitu. Jadi ya pro kontra ya. Teman-teman ada yang mendukung, Cin keren lah kamu sambil kerja. Ada pun yang cinta nggak asik banget gitu. Gitu. Jadi masa muda lu tuh abis gitu ya. bener. Padahal kita ngerasanya nggak apa-apa gitu. Okay. Karena dulu cinta berpikirnya habisin deh masa muda dengan prestasi gitu. Dulu. Wow, ini harus jadi ambasador senuta narkoba ya, prestasi ya. Prestasi banget. Yeah. Gitu. Cuman nah, saat itu kan aku lagi asik-asiknya tuh Kang. Siap. Pokoknya kerja gitu, walaupun sambil aku Jarang di rumah kuliah dong, gitu. Bu? Jarang di rumah dong. Paling pagi ya, malam kan pulang misalnya Datang jam 1 berangkat malam, lagi, ya. datang berangkat lagi. Kadang pulang subuh gitu kan, terus kuliah lagi. Tapi pagi. Ibu udah mendampingi belum dulu? Dulu cuman ada manajer di lapangan ada, sih. Di Oke, lapangan paling oke. dititipin aja gitu. Oke, udah trust Karena lah ya, kan udah percaya lah ya. kasihan lah ya kan, maksudnya Bunda ikut-ikut keluar kota terus kan kasihan juga Betul, gitu. betul. Bahkan aku sempat dulu Ramadan kita ada roadshow gitu. Aku tuh baru bisa pulang H-2 Kang. Ramadan. H-2 Lebaran. Iya, aku baru bisa pulang. Itu karena Emang aku ada perform di Ada. Ramadan? Jadi dulu tuh namanya kayak apa ya? Sambil puasa? Iya. Amazing banget. Itu Capek terus kan. tahu. Cuman kita memang performnya tuh bada Isya gitu. Oke. Itu. Tapi kan perjalanan aja habis, betul, Bu. betul. Iya kan? Aku ngerasain karena aku pernah ngisi training di seluruh Indonesia itu Iya, ringsek, Bu. Ya betul. walaupun happy, ya uang ada tapi capek pasti. Iya, benar Terus. sih. Nah, sampai kayak gitu Bunda tuh yang sampai karena kan kita kalau Lebaran tuh selalu mudik ya Kang ke Kuningan. Ke Jadi Kuningan. Bunda tuh orang Kuningan. Bunda kan? orang Kuningan. Gitu. Kalau almarhum Bapak? Papa tuh Bandung, asli Oke, Bandung siap, gitu. Jadi siap. kita tuh selalu mudik, bahkan mudik tuh sampai ketunda gara-gara nunggu aku gitu. Siap. Aku cuman ya udahlah mau gimana lagi karena ini udah kontrakan gitu. Jadi ya udah jalanin aja. Sampai bisa dikatakan itu tuh lagi di puncak karir lah. Mungkin Puncak karir. apa yang aku mau tuh bisa aku dapatkan gitu. Siap. Semuanya maksudnya Di usia sangat muda. di usia itu ya. Aku dulu berapa tahun ya, Bun? 19 ya. Iya dong, belum 20 tahun. 19-an ya, 19 gitu. Di puncak karir tuh Iya, ya. istilahnya Udah lulus kuliah belum itu? Belum. Masih proses kuliah ya. itu tuh kalau nggak salah akhir ya, Bun. Menjelang tahap akhir, akhir aku Oh, tahap kuliah akhir. gitu. Iya. Udah mau lulus tuh. Apa yang mau aku mau itu Apapun yang bisa aku aku inginkan, dapetin. aku bisa dapatkan. Gitu. Pokoknya tinggal tunjuk deh udah gitu. Siap. Istilahnya dari mau motor, mau handphone, mau apa, mau jalan-jalan semuanya bisa. gitu. Cuman saat itu karena aku mikirnya gini, apa yang aku lakukan ini semoga ini menjadi syiar saya untuk memperkenalkan seni budaya Indonesia. Jadi niatnya ke situ aja tanpa ada embel-embel. Oh, aku pengen gimana enggak gitu. Iya. Pokoknya yang penting aku senang selama itu positif. Ada jiwa ini ya kebangsaan yang ingin menjadi ini pas banget di Agustusan ini. Ya, ada jiwa nasionalisme ingin menginikan budaya Indonesia ke seluruh dunia gitu ya. Gitu. Pokoknya aku tuh benar-benar bangga banget sama kebudayaan Indonesia karena kaya banget kan setuju. Indonesia tuh gitu. Jadi Selain Jaipong apalagi sih Teh yang suka di show ke yang lain atau cuma Jaipong aja? aku tuh Nusantara juga. Oh, selain itu berarti iya, Teteh jadi mainin aku juga? mempelajari juga. Dan kalau misalnya Kayak kalau di misalnya Jepang, ada Korea iya, misalnya. aku menarikan Jaipong aja atau masih ada yang lain? kayak kita tari saman, pokoknya dari berbagai Nusantara, dari berbagai daerah kita mainkan sesuai requestnya juga kan gitu. Gitu kan. Nah, saat itu aku memang bisa dikatakan lagi di puncak karir gitu ya. 19 Mungkin tahun kalau puncak karir. dari segi duniawi ya, mungkin orang tuh wah dikenal banget nih cinta tuh siapa Iya. sih dengan si penarinya ini Betul. gitu. Orang tuh bahkan kalau Udah aku brandnya tuh cinta si penari. nah itu banget Kang, bener. Sampai aku kayak reuni pun, Cin masih nari, itu teman-teman SD SMP tuh Udah nanyanya itu personal brandingnya. Ke situ banget. Iya, karena konsisten Asli. berpuluh tahun ya. gitu. Sampai akhirnya waktu itu bisa dikatakan kita tuh lagi enak-enaknya. Aku lagi enak dengan kegiatanku. Siap. Bunda pun sama di Bunda kerjaannya. kerjanya apa waktu cinta di masa itu, Bun?
Masih di bisnis juga iya, atau masih? ada. Bunda Atau apa PNS atau apa nggak Bunda di? Enggak sih, Swasta, oke, siap. gitu. Papa pun sama saat itu, masya Allah, papa tuh baru dilantik dengan jabatan barunya saat itu. Di swasta atau di negeri? Di negeri, Oke. papa. Oh, papa di negeri ya? Papa negeri. Dan adik cinta pun sama lagi fokus untuk mengejar di passionnya dia juga ya gitu di musik ya. Jadi gitu. beliau ini dua bersaudara, Ya. yang satu lagi perempuan juga sama. Adikku perempuan, namanya Sekarang- Asmara. Namanya Asmara. Asmara. Bun, nanti aku mau tanya itu, Bun. Kenapa ada Cinta Asmara, Bun? Itu nama bagus banget ya. Iya, Masya ini Allah, menarik betul ya. Nanti. Ini karena ini sedang kisah tegangnya ini Iya. kayaknya. Gimana? Gitu. Jadi kita nih lagi fokus masing-masing. Bahkan Siap. bisa dikatakan Kang, waktu kita tuh sempit banget karena Siap. aku sibuk sendiri, Bunda sibuk, Papa sama Ini sibuk, Benar. ini sibuk, tapi sedang ada di puncaknya gitu ya. semuanya Siap. gitu. Bahkan kita tuh ketemu waktu tuh cuman malam tidur, besoknya berangkat, hanya maksudnya sempit banget waktu kita gitu. Siap. Nah, Nggak ada family time selama itu. Karena kita kan biasanya Bisa dihitung jari. harus itu ya harus Nyocokin kumpul. waktunya. Iya. jadi nyotok Terutama ini sih. Ya, terutama ini yang paling sibuk ya, Bun ya. dulu gitu sampai aduh susah banget gitu. Weekend pun ya akunya terus sibuk gitu. Iya, Nah, iya. sampai akhirnya saat itu besoknya tuh aku lagi prepare nih Kang malamnya nih. Siap. Aku lagi prepare karena kan Bunda ulang tahun juga nih. Bunda tuh saat itu lagi ulang tahun tanggal Bunda 11 ulang Juni. tahun 11 Juni. 11 Juni. Sebentar, Bun. Itu nikahannya saya loh. Masya Allah. 11 Juni 2011. Wah, bisa samaan gitu ya, Bun? Masya Iya, Allah. luar biasa, Bun. Kita ada 11 coba. Juni. Tapi sebentar. Minta tisu dong. Ya, kasihan nih butuh tisu. Disimpan di sini. Oke. Nah, gitu jadi Pas saat itu terakhir ya kita bisa terakhir. ngumpul ya menjelang Juni itu baru bisa. Jadi ngumpul, pokoknya di ketemu ya. di bulan-bulan itu tuh dengan tiba-tiba yang biasa kita tuh padat masing-masing. Siap. Ini tuh jadi ada kayak ada waktu gitu kan. Ada waktu kumpul bareng. Kumpul bareng. Karena Kayak apa? menyempatkan. menyempatkan Bunda. gitu. Karena Terus Bunda. Menyempatkan pokoknya gitu. di bulan-bulan itu lah Kang. Di Siap. bulan Juni ini. Terus sampai akhirnya Bunda ulang tahun. Papa tuh kayak gimana ya? Papa sama Bunda tuh kayak lovebird gitu loh Kang. Masya Allah. Bentar, lovebird tuh kayak gimana maksudnya? Aku punya burung lovebird. Jadi pokoknya Papa tuh tipikal ayah yang ya suami ya, yang aku lihat tuh pokoknya kalau Bunda mau kemana-mana udah deh diantar deh. Oke. Gitu. oke. Bunda sampai Bunda mau bawa mobil sendiri pun udah deh mending diantar gitu. Oke. Adek cinta tuh Asmara mau ke sekolah tuh sampai dianterin dulu. Padahal Papa kan dinasnya tuh di Sumedang ya. Oh, orang Gitu. tiap hari. Tiap hari pulang pergi. Wow. Masya Allah Papa. Jadi suami Rumah siaga gitu. jauh Ya. dari pekerjaan, Ya. tapi setiap itu juga selalu mengantarkan. Betul. Kecuali Cinta. Iya. Karena kan bolehnya jauh, Pi. rumah jauh. Kasihan dong. Tapi Iya. sempat ya. Sempet Sempat. Papa tuh Sempat pokoknya Masya Allah. nganterin juga. Papa tuh wah pokoknya deh. Nah terus Keren banget ya. abis itu kita lagi malam itu Bunda ulang tahun tanggal 11. Terus dengan tiba-tiba Papa tuh ngomong gini, kita makan-makan yuk tapi nggak usah keluar deh, kita di rumah Siap. aja katanya gitu. Cinta kebetulan sedang Cinta lagi di rumah, Baik. untungnya tuh gitu. Dan saat itu aku memutuskan untuk karena ada kerjaan, cuman di pending kerjaannya itu Oh, Masya Allah. aman. Pokoknya tiba-tiba gitu deh. Alhamdulillah Tapi itu yang keluar kota. Tapi aku ambil kerjaan Yang yang, di di dalam. dalam kota. Nah kita lagi prepare gitu. Aku lagi prepare. Terus Papa bilang kita makan aja di rumah. Dan Siap. tiba-tiba keluarga besar aku tuh tiba-tiba datang. Padahal kita nggak ngasih tahu mereka untuk yuk kita ngumpul di rumah enggak Iya, gitu. Tiba-tiba semua keluarga tuh datang, kita makanlah di rumah gitu. Terus Papa tuh cuman bilang gini, nih Bunda ulang tahun kan gitu, minta doanya ya semua, kita makan-makan aja lah syukuran gitu. Oke lah, kita makan-makan di sana. Terus sampai akhirnya semua keluarga tuh pulang. Papa tuh cuman ngomong gini. Oh, bukan cuman keluarga inti, Enggak. banyak. Jadi keluarga tiba-tiba Keponakan itu gitu. pada kumpul Dia kan. omongin emang dikontakin. Oh, enggak juga. Tiba-tiba aja, Oh, Pak. tiba-tiba aja. Tiba-tiba kan. Oh. Makanya kok pada datang tanpa diundang gitu kan. Cuman iya dengan tiba-tiba gitu. Siap. Sampai akhirnya kan ada baby tuh. Jadi kakak sepupuku tuh baru Oke, lahiran gitu oke. kan. Papa tuh cuman gendong, "Dek, pokoknya nanti jagain," kan manggilnya Amih Apih ya gitu. "Jagain Amihnya ya, kan nanti Apih mau pergi."
bilangnya tuh gitu. Pokoknya nanti harus sayang ya ke Amihnya kalau Apih nggak ada. Cuman kita ya udah gitu, mungkin papa mau ke kantor apa kemana gitu, nggak mikir yang aneh-aneh. Terus saat itu papa tuh pulang, saudara tuh pada pulang. Papa tuh cuman ngomong gini, jangan pada pulang dulu deh gitu, mendingan di sini aja. Nginep lah gitu. Nemenin deh. Papa tuh ngomong gitu. Aduh, gampang deh gitu, ke papa tuh, uwa tuh pada ngomong gitu. Memang mereka saudara pada jauh atau dekat-dekat? Masih di Bandung juga. Masih di Bandung juga. Ya. Gampang deh, besok kesini lagi. Ya padahal mah di sini dulu aja nungguin. Papa tuh ngomong gitu. Okay. Cuman saat itu mereka pada pulang gitu ya, pulang. Papa tuh pokoknya udah beres, mungkin mandi gitu ya, sholat udah beres. Sholat Isya. Udah sholat Isya. Terus sekitar jam berapa ya Bun? Setengah 10 ya? Setengah 10. Ya masih belum terlalu larut lah Bun ya. Papa masuk kamar, aku lagi packing tuh buat besoknya perform kan. Siap. Aku lagi packing kostum segala macam. Bunda tuh cuman gini, karena adikku udah tidur. Tahun berapa Bun ini? 2015 ya. Gitu. Adikku tuh kan besoknya ada perform. Bunda tuh besok ada mau ada meeting gitulah pagi. Papa pun besok harus ada pokoknya harus sudah standby. Semuanya kita udah prepare dengan target masing-masing. Gitu. Aku pun sama. Terus Bunda bilang, "Kak, yuk kita tidur yuk. Udah mau jam 10." Aduh, entar deh Bun gitu. Ini belum beres nih si packingnya. Terus Bunda masuk kamar ya Bun. Bunda masuk kamar, lihat papa tuh kayak tidurnya nggak pakai selimut gitu kan. Kata Bunda tuh dulu Bunda selimutin aja papa gitu. Terus balik lagi bantuin aku packing gitu. Itu nggak 10 menit ya Bun. Nggak 10 menit tiba-tiba kayak kedengeran suara kayak batuk gitu, kayak ngorok batuk gitu. Kan karena di keluargaku tuh nggak ada yang tidurnya ngorok ya Kang. Jadi kaget kan. Hah, ini suara apa gitu. Pas dilihat papa tuh udah ya mungkin itu ya saat-saat terakhirnya ya. Tidurnya saat terakhirnya. Terus dan anehnya, masya Allahnya, Bunda tuh kalau logika ya Kang, orang ngebangunin tuh kan, "Pap bangun Pap," kan harusnya gitu. Tapi ini Bunda tuh, "Pah," ini Bunda langsung meluk, "Pah ini Bunda, la ilaha illallah." Itu Bunda nonton ya Bunda. Iya. Bunda kenapa ada feeling itu? Nggak tahu ya. Nggak tahu tiba-tiba Bunda. Apa di hari sebelumnya Bunda udah ada firasat-firasat? Firasat sih enggak. Ya cuman pas perjalanan itu di jalan kan Bunda bilang. Di jalan mana nih? Di jalan nih dari Sumedang menuju ke dari rumah. kantor papa. Iya, dari kantor. Jadi anehnya Kang, waktu hari itu pulang. Iya, Okay. jadi kan akhir-akhir itu. pas banget di hari itu siangnya itu ada pertemuan di kantor papa. Papa dan Bunda ikut. harus datang katanya gitu kan. Nah itu pas perjalanan pulang. Iya, pas perjalanan pulang apa ada yang sakit gitu? Iya kayaknya kalau sakit sih biasa-biasa aja sih Kang. Karena sehat banget. Iya, cuman papa tuh orangnya mungkin nggak dirasa gitu ya. Jadi semangat banget. Pernah ada? Ya kalau sakit kayaknya cuman masuk angin kayak gitu. Oh, nggak ada yang parah banget gitu. Nggak ada yang parah gitu. Gitu. Cuman di akhir-akhir itu ya Bun, bulan-bulan akhir tuh papa tuh sering kayak kalau di kantor ke anggotanya papa tuh, "Nanti untuk berhubungan selanjutnya dengan ibu ya." Udah gitu ya Bun? Iya. Gitu. Dan itu yang aneh. Iya, waktu itu nggak disadari ya Bun? Nggak disadari. Nah waktu hari itu mau ada acara pertemuan, dia bilang, Bunda berangkat ya sama supir. Nggak mau berangkat sama papa gitu kan. Biasa selalu sama papa. Enggak, Bunda harus belajar nggak selalu sama papa gitu. Nah baru terpikir kan gitu, nggak apa gitu. Tapi Bunda harus belajar. Usia berapa waktu itu? 47. Ya Allah, belum 50 tahun. Gitu ya. Terus pas perjalanan pulang kelihatan kok papa kayak tegang gitu ya, nggak santai biasanya bercanda gitu ya di sambil nyetir tuh. Siapa yang nyetir? Papa yang nyetir. Oh, papa yang nyetir. Ya. Terus kata Bunda gini, "Pak, mulai sekarang kita harus nabung ya. Mungkin nanti kakak kan mau nikah, mau apa, kita harus punya." Kakak tuh maksudnya Teteh. Udah ada omongan itu. Terus apa kata Mbak? Kata. Enggak ngomong sedikit pun. Diem terus menatap ke jalan, serius gitu. Diem aja gitu. Bunda sampai biasanya tuh
Orangnya gimana sih? rame Bercanda banget. Curcol banget lah gitu ya. Rame Pokoknya. banget gitu. Oh jadi udah ada tanda. Oh, jadi sampai dipegangin gitu tangannya. Papa, kenapa papa diam aja gitu? Diam aja, nggak ngomong apa-apa di jalan itu. Berarti bunda juga udah ada firasat sebenarnya. Cuman nggak nggak sadar sampai nggak ke situ. Memang ya, nggak gitu. ini kali. Gitu. Ya udah ada perbedaan-perbedaan Ada itu. perbedaan gitu, bahkan ya kesini terpikir itulah gitu. Mungkin firasat yang Dan kitanya aja sangat cepat sekali. Sangat cepat. cepat banget. Jadi saat itu kan Kang, papa tidur itu kan nggak 10 menit Kang. Memang namanya usia ya Kang, kita nggak pernah ada yang tahu. Nggak Papa lebih tuh dari 10 menit. nggak Iya. lebih. Dan papa tuh masya Allah saat itu usianya kondisinya tuh sehat walafiat. Kecuali misalnya papa tuh lagi sakit apa gimana, kita ada prepare ya Kang. Paham. Ini kan nggak sama sekali. Lagi wah fit-fitnya, lagi karir tuh kan masya Allah gitu. Cuman saat itu ya balik lagi ke yang tadi, saat papa kayak batuk gitu, bunda tuh anehnya langsung, "Pah, ini bunda." La ilaha illallah, kayak membimbing gitu. Itu cinta ada dong. Aku tuh cuman di pintu kamar, cuman, "Hah, ini apa?" gitu. Bingung. Bingung. Dan masya Allah itu aku kayak merinding banget Kang. Iya. Merinding, aku cuman ngeliat, "Hah?" gitu. Terus pas bunda, "La ilaha illallah" gitu. Papa tuh udah lemes aja Kayak gitu. lemes gitu, Itu iya. papa udah lemes aja gitu. Bunda kan kayak, "Kakak ambil pokoknya kayu putih, ini papa kayaknya pingsan nih" gitu. Terus aku, "Bun, enggak, ini harus dibawa ke rumah sakit." Sampai akhirnya kita bawa ke rumah sakit. Dengan tetangga, saudara. Aku minta tolong, ada salah satu ya tetangga gitu ya. Siap. Terus di jalan Masuk tuh aku mobil udah, langsung. aduh, Nggak pakai pokoknya- ambulan, nggak? Enggak, pakai Langsung mobil aja. pokoknya. Di situ aku udah kayak, wah, Siapa yang gimana? nyetir? Tetangga, karena aku Siap. udah nggak karuan Iya, gitu. iya, Aku bahaya udah, banget. wah gitu. Sampai akhirnya masuk rumah sakit, dicek sama dokternya, itu udah, dokternya cuman bilang, "Bu, bapak udah nggak ada." Itu kayak gimana ya Kang? Kayak petir, Ketiban, iya, wah, iya, gitu, iya. kayak Durian gitu. runtuh banget ya. Itu, hah, nggak mungkin dok gitu, nggak mungkin. Bunda tuh sampai saat itu dokter tuh dipukul, ini nggak mungkin, ini nggak mungkin. Sampai dokter tuh meyakinkan dengan layar monitor gitu ya Kang, Iya, layar iya. monitor. "Ibu, kita cek ya sekarang." Saat dilihat di layar itu kayak sinetron Kang. Biasanya kita lihat di sinetron ya, itu udah garis lurus. Allah. Tit, udah gitu. Sampai akhirnya aku udah lemes banget. Udah, ini nggak mungkin nih papa kayak gini. 11:30 aku langsung teleponin tuh orang-orang, "Ini papa nggak ada." Dan gilanya ya Kang, ya Allah, itu 11:30 malam semua teman-teman papa tuh kita teleponin, saking paniknya. Karena kita perempuan berdua di rumah Ngerti, sakit. ngerti. Di rumah sakit, adekku tuh lagi tidur di rumah. Diangkat-angkatin nggak tuh? Diangkat. Hebatnya gitu kan, luar biasa. Pakai handphone papa. Handphone papa, Pakai handphone iya. bunda. Papa, Kita handphone bunda. Jadi bayangin aja jam 12 malam bunda telepon teman-teman yang ada di Semuanya dikontak-kontakin. kontak itu ya, terus sampai Karena saking kalutnya bu. iya, ini kenapa ini apa, ini yang terjadi apa gitu. Allah. Ini gimana satu ingetnya tuh ke handphone aja, ngasih tahu teman-teman, ngasih tahu teman bunda, dikasih tahu teman papa, dikasih tahu. Dan mereka semua shock. Mereka semua shock Nggak karena percaya. di kantor pun papa biasa-biasa aja, biasa aja gitu. Jadi nggak ada yang mengira papa tuh sakit gitu, nggak Gitu. ada gitu. Sampai betul-betul Kang, yang namanya kayak sinetron. Rasanya ada yang hilang dari bunda pada saat itu, Dan terlalu cepat. terlalu cepat. Ada yang hilang kayak, Artinya gini kan bun, kalau sakit dulu kita Iya. maksudnya nah udah belajar untuk oke, kayaknya ini ada suatu waktu kayaknya aku harus berdiri. Ini kamu masih bareng tadi, makan bareng, ya. Dan itu yang agak berat ya. Dan kita tuh Kang nggak pernah dalam keluarga ngomongin kayak, "Ini ya seandainya nanti ini papa dulu." Enggak. Kita tuh nggak pernah. Enggak. Kita tuh nggak Enggak. pernah di keluarga ya, tuh. cuman beberapa minggu ya, papa pernah bilang, "Bunda, nanti kalau papa meninggal, bunda nggak usah repot." Kok papa bilang gitu kan? Oh gitu ya? Ini misalnya katanya, "Bunda nggak usah repot, papa sih nggak akan ngerepotin ke bunda, ke keluarga nggak akan ngerepotin," katanya gitu. Pokoknya bunda tenang aja gitu. Kan di kantornya tuh ada semacam budaya diurusin gitu kalau Iya, iya. misalnya itu kan, nanti serahin aja, nanti semua orang kantor yang ngurus, katanya gitu.
Cuman kita tuh nggak Nggak mikir ke arah sampai sana, sana. karena Iya. papa tuh kan suka bercanda orangnya. Iya. Jadi apaan sih pak gitu. Cuman ya papa ngomong itu gitu. Ternyata waktu kita pikir sekarang, oh mungkin itu tuh sebetulnya papa tuh udah ngasih tahu. Cuman kitanya aja nggak Kode-kode, notice gitu kan. iya. Gitu cuman oh iya gitu kalau kepikir ke arah sana. Sampai akhirnya papa nggak ada. Emang bener yang dikatakan usia ya Kang, itu tuh nggak ada, Allah tuh nggak ngasih tahu dulu gitu. Ini enggak gitu. Sampai Dan kita 47 ya. 47 47 tuh Iya. orang tuh sedang di masa kejayaan. Iya. 60 tahun baru retire Iya. kan. 47 tuh ya sedang Lagi anak semangat, udah bagus, Betul. udah sejahtera lah Iya, gitu, udah di puncak karir dan yang lain. Dan di titik itu apa yang Teteh rasakan? Aku kayak karena Teteh kan udah siap-siap kan, udah packing, udah ini, udah iya. ini gitu. semua aku hilang Hilang. seketika. Yang aku pikirkan di situ, aku anak pertama, aku punya bunda dan aku punya adik perempuan ya yang masih kecil gitu. Aku berpikir gimana caranya aku harus kuat. Aku nggak boleh nunjukin kesedihan aku. Pokoknya aku harus ada buat mereka gitu. Jadi saat itu aku sampai berpikir, dulu ya aku berpikir gini, Raffi Ahmad aja bisa kok. Dulu aku gitu Kang. Aku pun pasti bisa. Seperti Raffi Ahmad, dulu aku sampai gitu. Karena maksudnya karena anak pertama mungkin ya Kang, Iya, jadi naluri itu keluar gitu. Iya. Dan dulu Teteh waktu ada papa tuh nyantai karena ada sandaran. Iya. Sekarang aku sandar sama siapa? Iya. Dan aku harus kuat di depan Betul. mama gitu. Aku sampai- di depan bunda gitu ya. Sampai Kang, karena aku ngelihat kondisi bunda tuh kan masya Allah, bunda tuh Bunda sosok, nangis banget sosok waktu itu. ibu yang sangat kuat. Bunda tuh sosok ibu yang sangat hebat, yang jadi panutan banget. Tapi saat itu bunda tuh bener-bener kayak yang hilang. Bunda tuh udah, dan aku di situ ngelihat kaget banget kan. Ya Allah, bunda sampai seperti ini gitu. Berdiri pun bunda nggak bisa. Allah. Jadi aku di situ langsung berpikir gimana caranya aku nggak boleh ngeliatin kesedihan aku. Sebenarnya Teteh juga sakit, Aduh, rapuh, Kang. capek, lelah. Tapi aku nggak boleh. Kalau aku lemah, ini nanti Siapa bunda yang gimana? mau? Itu di Adik situ. gimana adik waktu itu? Adik, karena kan adik aku tuh bener-bener deket sama papa. Jadi dia tuh anaknya karena agak tomboy ya. Jadi sok-sokan kuat mungkin ya gitu. Iya, Tapi iya. sebetulnya aku tahu banget kalau dia tuh bener-bener nahan rasa sakitnya gitu. Sampai dia tuh bilang kan karena keluarga tuh pada nangis. Di sini pokoknya nggak boleh ada yang nangis ya. Doain aja kalau mau. Dia sampai gitu. Saking dia menahan Kang. Tapi kamu tahu sebenarnya dia Aku tahu Iya. banget. kehilangan banget. Sama-sama kita semua kehilangan gitu. Sampai ya Allah gitu, bunda benar-benar untuk berdiri pun gak kuat. Di situ aku, bun, Bismillah ya gitu. Sampai semuanya proses, semuanya diberesin di rumah Sebentar, sakit. Bunda apa yang Bunda rasakan ketika dari hilang tuh nggak ada nyawanya sampai beberapa hari kemudian? Shock Kayaknya sih mungkin kelihatannya. sangat shock. Kayaknya seperti mimpi. Iya, Jadi iya. seperti mimpi Kayak gini banget. nih, ada orang naik motor, misalnya kita gitu ya, langsung dari terus jatuh. Iya. Itu kan kayak mimpi. Iya, Sedang, terus Iya. kita pingsan, kita nggak Iya, tahu kita betul, ngapain pokoknya. betul. Hah? Gitu kan. Kayak ada yang hilang Kang. Istilahnya peribahasanya kan separuh jiwaku pergi gitu ya. Itu bunda rasain. Jadi ketika di rumah sakit tuh kayak ada yang hilang nih. Udah lupa aja. Udah Oh. lupa apa yang harus dilakukan sampai ketika perawat itu mau menutup dengan kain Iya, gitu iya. kan. Bunda sampai marah, nggak boleh ada yang berani nutupin papa. Jadi papa tuh tetap ditutupnya sama selimut yang dibawa dari rumah. Sampai gitu. Dan Kang. tidak boleh ditutup wajahnya, cuma segini. Karena Awas, jadi bunda sampai ngancam ke perawatnya, awas kalau ada yang berani. Iya. Bunda udah jadi kayak gitu. Sampai gitu. Di Aku situ udah. kayak gimana ya? Bun, ini aku tuh gimana udah bun gitu ya? istighfar Ah, bun iya, gitu iya, sampai iya, gitu. iya. Cuman di situ kan perawat juga, Bu istighfar ya. Iya. Ini karena di belakang pun ada yang ini lagi. Jadi Ada yang nunggu ada gitu, yang nunggu Bu. yang masuk Ngantri juga ke mau situ, ke situ. ke ruang Bu gitu. gitu. Kita sekarang waktu mau dibawa ke ruang jenazah, kita tuh kayak ini tuh nggak mungkin ini tuh Iya. gitu. Ini tuh nggak mungkin gitu. Sampai akhirnya semua kan dibimbing ya dari pihak rumah sakit. Bu, pokoknya kita sekarang proses pemandian dan segala macam gitu. Itu tuh udah kayak ini tuh apa ya gitu Udah. gitu. Kayak gitu, yang Kang. hilang Kang. Jadi kesadaran tuh udah benar-benar hilang. Sampai di pemakaman aja gitu. Kan ada yang bicara siapa dari Perwakilan keluarga. Iya, keluarga. iya, program keluarga.
perwakilan keluarga yang mau ngasih sambutan. Betul. Bunda, saya Itu Pak. bunda tuh sampai gitu kan. Biasanya laki-laki bun. Iya, ini bunda Ini sampai bunda, saya yang gitu. ngasih sambutan. Kok bunda kuat? Jadi itu kayak di luar kesadaran ya. Di luar kesadaran gitu. Bunda ngomong apa sih di sana? Jangan ngaco nanti bu. Pokoknya Apa sih ngomongnya benar. kayak mungkin gini ya, seakan-akan bunda tuh ingin memberikan persembahan terakhir mungkin ke Oke. papa, mungkin ke sana, lebih ke sana. Oke. Cuman saat Tapi itu ngomongnya bener kan? iya, iya Awas, gitu. takutnya tapi- nanti Cuman aku tuh ngelihat ya udah sok bunda mau apa terserah deh, terserah bunda, pokoknya ya silakan gitu. Yang Iya, penting iya. bunda lega gitu. Selama itu membuat bunda lega ya udah lakukan gitu. Aku cuman bisa pegangin gitu, walaupun aku sendiri hancur kan Iya, gitu. iya, Aku sendiri aku udah hancur, tapi gimana caranya aku harus nutupin itu semua gitu. Iya. Orang nggak boleh ada yang tahu kalau aku tuh sakit gitu. Sampai kita pulang ke rumah, nah dari situlah Kang. Jadi mungkin orang tuh bisa banget ya untuk bilang ke orang yang baru ditinggal tuh Sabar ya, ya. ikhlas gini. Memang itu tuh gampang ya Ngomongnya diucapkan tuh gampang. gampang. Tapi Masya Allah dilakukannya itu sangat Berat. sulit dan Berat. perlu latihan, perlu waktu Iya. itu. untuk menerima Untuk kenyataan yang menerima. ada. Karena dari situ nggak selesai masalah tuh, ada lagi bunda semakin drop sampai bunda tuh jam tidurnya sangat kacau. Insomnia. Seminggu nggak mau makan Kang, seminggu nggak mau makan, pokoknya nggak mau keluar rumah, cuman ngelamun, nangis ya Bun saat itu gitu. Dan aku pikir ini udah nggak sehat ya, ini udah nggak sehat gitu. Tapi Teh Cinta masih sambil ngisi-ngisi Nah, gitu. Masya Allahnya mungkin Allah tuh udah apa ya, udah ngatur semuanya. Jadi saat itu pas banget kontrak aku tuh habis. Dan pihak dari sana tuh udah, Cin ini mau perpanjang atau enggak? Aku bilang saat itu, kayaknya aku mending callingan aja deh, jangan kontrak. Karena kalau kontrak kan, Iya, dan saat itu pun terikat ke, aku, ini ya. aku udah mau skripsi, jadi aku pengen fokus lah gitu. Ya ada alasan lah. Jadi ke situ gitu. Masya Allah, Allah udah ngatur semuanya. Kebayang nggak kalau misalnya aku lagi kontrak, aku terus keluar Nggak bisa kota. mainin Ini ibu, bunda gimana? bundanya. Saat itu pun sampai ada pembicaraan gini, Cin kenapa? Maaf ya, maksudnya kayak Fee-nya fee-nya kurang. kurang gitu. Mau ditambah apa gimana? Kalau kita ngelihat ke arah dunia ya Kang, aku bisa aja untuk iya naikin dong gitu. Tapi bukan hanya itu. Jadi ada yang jauh lebih penting dibanding Justru itu. ketika momen Teteh di puncak, Bapak di puncak, Ibu di puncak, adik juga di puncak, justru di situ hilang. Hilang. Kayak Akhirnya seakan-akan makna tentang pencapaian, makna tentang uang yang didapat, makna tentang itu nggak bisa balik, enggak. nggak bisa menukar satu nyawa seorang yang kita cintai gitu mungkin ya, nggak bisa, Teh nggak Cinta bisa. ya maksudnya. Nggak bisa. Tapi sebelumnya Bunda pernah bilang ya dulu ketika Cinta masih aktif gitu kan, Bunda bilang, Kakak kalau suatu saat nanti kesibukan kakak itu berhenti, kakak nggak usah khawatir ya, Kakak karena harus rezeki itu Allah yang sudah ngatur. Masya Allah. Ini Bunda pernah bilang seperti itu. Akhirnya kesini kita menyadari ya kayak bahwa pembicaraan Bunda waktu itu ternyata terbukti. Benar. Dan kakak harus siap gitu, apa yang Bunda bicarakan, rezeki itu Allah yang ngatur. Iya. Allah yang ngatur, jadi ya percaya aja semuanya sama Allah gitu. Gitu Kang, apa yang dibicarakan tuh betul terbukti. Bunda berapa lama di kondisi itu? Wah, Bunda lama kan, lama banget. Karena Ini kayak lovebird yang kehilangan satu birdnya, soalnya Aduh, Bunda tuh jadi gini Kang. belahan jiwa banget. Orang yang lihat Bunda saat itu tuh kayak nggak kenal Bunda. Ini tuh bukan Bunda gitu, karena sangat berbeda. Kondisinya sangat berbeda. Rapuh banget. Aduh, Masya Allah. Dulu Bunda, kita pun nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Sampai Bunda ke dokter gitu ya. Bunda, Saudaranya mungkin ya mungkin saudara tuh kan Menghibur, mengirinkan, datang, ya mengirinkan. pasti ya bingung gitu. juga. Cuman kan bingung juga mungkin. ya apa ya, kesembuhan itu kan bisa datangnya dari diri sendiri ya Iya Kang sih. gitu. Jadi Bunda mau di gimana pun nggak ini Benar, gitu. benar. Gitu sampai akhirnya, nah saat itu Bunda kan konsumsi obat ya, jadi dikasih obat dari dokter. Dan harganya kan nggak, istilahnya lumayan ya iya, Kang gitu, nggak murah. gitu. Sampai akhirnya terus gitu. Pokoknya kalau obat itu nggak ada, Bunda tuh kayak yang stres banget. Aduh ini obat di mana? Sampai segitunya gitu. Dari situ Kayak depresi ya Bun? kayak depresi. Terus ada temannya Bunda ya bilang, sayang nih uangnya kalau misalnya dipakai untuk obat terus gitu, coba deh cara yang lain. Akhirnya Bunda tuh sedikit-sedikit terapinya melalui Al-Quran.
Nah, Masya dari Allah. situ tuh Serius, kayak Bun? Serius. Gimana Bun terapi Quran Bun? Jadi Baca Quran. waktu itu Bunda tuh kan jalan. Setiap mau jalan keluar, Bunda selalu bilang, "Ya Allah, saya tuh harus ngapain hari ini? Ya Allah, tunjukkan saya tuh harus ngapain," gitu, karena nggak bisa apa-apa gitu kan. Jadi keluar rumah juga selalu perasaan tuh ada tekanan gitu, perasaan tuh mau ngapain, Sakit bingung gitu ya, Bun, ya? gitu ya. Sampai Sampai akhirnya Bunda jalan dari rumah, berhentilah di satu tempat, satu rumah. Bunda nanya, ketemu dengan seorang ibu-ibu ya, "Bu, ini perasaan teman saya ya rumahnya di sini." Mungkin orang melihatnya Bunda agak gimana gitu. iya. "Siapa?" katanya. Iya. "Bukan," katanya gitu. Dia bilang bukan katanya. Emang bukan? Emang bukan. Emang nggak kenal. Iya. Kalau ingat-ingat gitu lucu. Iya. Emang bukan gitu. "Oh, tapi perasaan teman saya rumahnya di sini," gitu. Terus dia mungkin ngelihat Bunda agak aneh gitu kan. Akhirnya nggak tahu kenapa tiba-tiba nyambung gitu bahwa, "Bu, saya ini kondisi lagi seperti ini, saya lagi dapat ujian tapi rasanya berat banget dan saya tuh nggak tahu saya harus gimana," gitu. Dia cuma nunjukin aja, "Ibu, setiap orang tuh punya ujian masing-masing. Saya pun punya ujian seperti ini. Ibu sekarang ujiannya seperti ini," katanya. "Coba Ibu baca Al-Quran." Jadi Al-Quran tuh setiap hari dibaca. Iya kan asyifa. Iya. Obat. Iya, kalau bisa dengan artinya. Siap. Dan Al-Qurannya simpennya di meja lah, yang betul-betul kelihatan. Yang gampang kita ya, ambil. yang gampang. Nah, Bunda coba terapin itu. Ternyata betul Kang, luar biasa. Ada kekuatan yang Masya betul-betul Allah. timbul di situ gitu. Kayak menemukan lagi meaning ya, mana ya? Iya, menemukan ketenangan tuh ada gitu. Terus Bunda berpikir juga. Jadi datang dengan sendirinya bahwa Kesadarannya mulai kembali. Ya, mulai gitu, Kesadarannya ya. mulai. Oh ya Allah, Papa tuh kan milik Engkau gitu. Dan Allah yang mengambilnya. Iya, Saya iya. tidak punya kuasa. Benar. Jadi Kita keluar. cinta sama suami, tapi Allah lebih cinta. Ya, Betul. gitu. Jadi keluar Kang itu dengan sendirinya. Terus Bunda pergi lagi, di jalan ketemu dengan orang, ada orang ngasih tahu bahwa Allah tuh maha pencemburu. Mungkin dulu Bunda terlalu mencintai, ya, Menarik. Bun. lebih dari mencintai terhadap Allah Insya gitu. Allah. Iya. Nah, oh iya, jadi sendirinya makin hari Iya. makin ada gitu, kayak ada yang menguatkan Betul, gitu, betul. tapi dia itu berkat baca Al-Quran itu. Iya, dari Masya Allah. gitu kan. Merinding banget Bun. Iya. Terus juga tidak cukup di situ Kak. Anak yang kecil mulai mungkin sadar kalau suntikan biusnya habis kan. Jadi dia mulai sadar, yang tadinya kan dia si Dede tuh Kenapa nih? Yang mana lagi nih? Asmara, maksudnya Asmara. Asmara adikku. Dia masalah juga. Wah, Ya. Masya Allah. Jadi selama kamu tuh harus nyelesain udah jatuh ketiban tangga kena. ketiban genteng lagi gitu istilahnya. Jadi yang masalah dua. Allah. Setelah Bunda ini aku kira Selesai. adik aku tuh bisa kuat, tapi ternyata ya Bunda bilang tadi mungkin biusnya habis, dia baru sadar bahwa Papa tuh nggak ada. Oke. Oh, di titik Bunda sadar dia No, baru Bunda kumat. belum. Bunda belum Oh, sadar. belum. Bunda tuh masih Bunda baru Nah, ini kumat, ini baru mau, ini kumat. Iya. Kenapa? Dia sampai ada masa gini Kang. Dia maghrib habis. lari ke makam sendiri. Itu sampai seperti itu. Berapa bulan kemudian itu? Itu berapa ya Bun? Baru Sekitar ya. 3 bulan ya. Iya, 3 bulan 4 bulan lah. Itu. Jadi Baru Bunda belum kehilangan. pulih, dia ini gitu. Wah, sampai itu betul-betul ujian Kang. Itu ujian banget gitu. Orang bisa bilang sabar, ikhlas, harus kuat, tapi ya kita yang menjalani, kita Ngejalaninya, bertiga. Kita iya. bertiga. Di situ aku gimana caranya, aku harus ini gitu, aku harus kuat. Sekuat tenaga aku menutupi itu semua. Aku kalau jadi kamu pun belum tentu kuat loh. Gitu. Sampai mungkin saat itu aku bener-bener palsu Kang. Di depan orang aku bisa ketawa, aku bisa ini, tapi sebetulnya hati itu betul-betul hancur. Tahun berapa itu yang pas berat banget itu? Tahun 2000 berapa?
15 gitu. Terus sampai akhirnya nah lanjut ke ini Kang. Jadi saat itu aku kan perform tuh masih, tapi ya karena nggak sering ya. Ada satu orang, karena aku mulai nih coba-coba pakai kerudung dulu. Oh ya. Karena dulunya kan aku belum berhijab. Apa? Momen apa kamu pura-pura coba-coba? Dulu tuh aku mikirnya gini. Jadi kan apa teman-teman karena ayah aku meninggal atau? Salah satunya itu. Jadi teman-teman aku udah pada mulai tuh berhijab. pada pakai, tapi aku sendiri belum. Dan aku berpikir gini, waktu papa masih ada aja aku tuh udah sering banget nyusahin papa. Tapi kayaknya egois banget kalau sekarang papa udah nggak ada, karena kan anak perempuan ya Kang, yang belum menikah tuh kan ayahnya masih tanggungan ayahnya gitu. Betul. Aku nggak mau deh lebih nyusahin papa di sana gitu. Minimal nih dengan hijab ini kan gitu. Benar. Ya walaupun dulu hijabnya masih turbanan gitu. Tapi ya udah aku mulai mencoba ada dikit-dikit gitu. Terus saat itu aku kan lagi ada gladi resik ya, karena mau perform tuh. Ada satu orang bilang gini, Cin sekarang berhijab nih gitu. Oh iya, doain ya Om gitu. Bagus dia bilang. Tapi lucu aja ya, kayaknya siangnya pakai hijab, malamnya pakai kemben. Karena kan kalau kemben nggak pakai kerudung? Ya enggak dong Kak. Oh iya. Karena I'm sorry. Kan saya nggak tahu. Iya sih nggak nyambung juga ya. Gitu, karena itu kan kostum ya. Iya, Jadi ngerti. Tradisional tuh ada pakem-pakem khususnya gitu. Betul, benar. Di situ aku memang dia bercanda gitu, tapi nampar gitu. Banget ya. Tapi kayaknya tuh berbekas banget gitu. Mungkin ini tuh salah satu cara Allah negur aku lewat dia gitu. Jadi kayak kepikiran terus gitu. Sampai akhirnya aku kayak iya juga ya gitu, lucu juga nih aku gitu. Siang berhijab, malam pakai kemben gitu kan. Terus kesini-sini aku tuh mulai nih ke ini ya, tim aku gitu. Aku pengen dong kostumnya, kan aku seringnya tuh performnya malam ya Kang. Pengen dong kostum aku tuh ya nggak kemben banget tapi pakai kebaya deh. Kenapa Cin gitu? Karena selama 4 tahun itu kan aku kostum tuh gitu terus gitu. Dingin gitu. Jadi alasan banget gitu. Terus dikit-dikit coba dong aku pakai kayak apa yang nutupin ini deh, leher apa gimana. Kenapa Cin? Ya nggak kuat aja sekarang dingin gitu. Sampai akhirnya coba deh kalau misalnya ini kostumnya di remake pakai kayak turban apa gitu. Orang tuh udah kayak si Cinta kenapa sih gitu. Sampai akhirnya mungkin mereka sadar ya dengan ini perubahan aku. Cin sehat gitu. Mereka sampai gitu, Cin kenapa sih, ada apa gitu. Enggak kok, nggak apa-apa gitu. Sampai mereka akhirnya sadar bahwa aku lebih mengurangi intensitas aku dalam hal itu gitu. Karena aku berpikir uang bisa dicari ya Kang, uang bisa didapatkan, tapi yang namanya waktu tuh nggak bisa kembali gitu. Itu pelajaran penting banget. Bener banget Kang, karena selama ini aku menghabiskan waktu di luar, sementara waktu aku untuk bersama orang tua dengan adik aku tuh sangat kurang banget, sangat minim banget. Cara tercinta membalas itu. Betul gitu. Sampai orang tuh kan gini, Cin apa sih yang kamu cari gitu. Karena aku bisa dikatakan mulai mengurangi dan bukan meninggalkan ya, tapi sangat bukan jadi prioritas lagi. Ya itu gitu. Akhirnya gitu. Karena ada ibu, ada adik itu yang harus dipikirin. Menurut aku itu jauh lebih penting ya Kang. Jadi nggak mau kehilangan untuk kedua dan ketiga kali. Itu sampai orang tuh ngomong, apa yang kamu cari sih Cien? Kita tuh nggak ngerti. Orang tuh mengejar untuk bisa di dalam tahap kamu. Ini di titik ini, tapi kamu justru meninggalkan. Kamu malah meninggalkan. Betul. Cuman di situ aku cuman bilang ada satu hal yang nggak bisa kalian pahami gitu. Dan kalian karena tidak mengalami itu gitu. Sampai pro kontra ya Kang. Orang tuh ada yang wah si Cinta udah nggak asik lagi nih, si Cinta gini. Bahkan banyak orang yang menjauh dari aku. Tapi aku selalu berdoa gini, ya Allah tolong dekatkan selalu saya dengan orang-orang yang soleh-soleha, yang bisa membawa aku untuk semakin dekat dengan Engkau gitu. Dan Masya Allah Kang, semakin hari tuh Allah tuh semakin membimbing gitu. Kenal dengan ini gitu. Saat itu kan aku tiba-tiba terjun ya Bun, kita terjun lagi di dunia travel umroh. Yang di dunia travel umroh tuh kan ustazah gitu. Iya. Yang Allah tunjukkan ya. Allah buka jalan itu ya. Kesana gitu. Aku yang kayak awalnya kan ini apaan gitu. Aku muda sendiri gitu. Karena awalnya aku pengen dampingi Bunda. Pokoknya yang penting Bunda harus bangkit, Bunda harus kuat. Bunda mau kemana aku antar. Pokoknya gitu.
aku ya sedikitnya aku dengan nganter-nganter bunda kan ikut terjun juga dong Kang di situ gitu. Ini ustazah umurnya udah pada berapa gitu. Anak mudanya aku sendiri, jadi orang tuh udah hafal. Aduh, Neng Cinta paling muda sendiri di sini gitu kan. Ya karena umur biasanya kan orang tua ya Bu ya. Gitu. Iya. Jadi aku, nah di situ Kang Allah semakin membukakan hal-hal yang selama ini nggak pernah aku dapetin. Di situ tuh Allah tuh memberikan. Masya Allah. Kayak ilmu ini, ilmu itu aku Justru jadi jalan hijrahnya Teteh. Di situ. Jadi semakin situ aku ya Allah kuatkan selalu hati saya, iman saya untuk selalu istiqomah di sini gitu. Jadi Dan beriring itu Ibu mulai kembali. Sedikit-sedikit ya, sedikit-sedikit kita saling menguatkan gitu. Bisa dikatakan aku pun di situ ada tahap aku depresi Kang, karena keluar dari zona nyaman tuh sangat tidak mudah. Sangat tidak mudah. Aku bertahun-tahun biasanya udah uang tuh langsung datang, apa-apa diinikan, sekarang langsung berubah. Semuanya kembali dari nol. Kembali banget dari nol. Jadi di situ pun mungkin Bunda ngelihat perubahan aku. Bunda selalu menguatkan, kakak harus kuat, kakak harus karena semua tuh yang namanya rezeki semua Allah yang ngatur. Dari situ kita saling berjalan lagi semuanya, walaupun memang sangat tertatih Kang. Yang namanya betul dikatakan hijrah tuh sangat tidak mudah. Berat banget, dan aku wah Masya Allah gitu. Ejekan dari luar, dari situ. ini. Tapi karena aku yakinnya gini, yang namanya kehidupan tuh kan berputar ya Kang. Gitu. Orang yang tadinya ada di atas bisa di bawah sangat itu bisa itu semua berputar. Betul. Gitu. Makanya aku yakin gini, suatu saat aku pasti bisa berada di titik kebahagiaan dengan jalan yang berbeda gitu. Dengan jalan yang berkah. Jalan yang berkah gitu. Yang itu karena dengan orang nanya, "Cin, apa sih yang kamu cari?" Kebahagiaan. Iya. Itu aku nggak pernah mendapatkan kebahagiaan. Dan di posisi udah dapat harta apa kamu nggak bahagia? Jadi karena justru Allah ambil. Iya. Itu Kang gitu. Tapi berarti Masya Allah kan keridoan ya. Iya. Maksudnya kan selama ini kita tuh kan mencari keridoan Allah ya kan. Setuju. Makanya kakak inilah yang Allah mau buat kita. Iya. Selalu kakak yakin nggak bahwa Allah tuh mau dan Allah tuh ridho kita seperti ini. Dan yang paling susah Bun adalah menerima kenyataan. Betul. Takdir Allah. Betul. Ketika kita kecewa sama takdir Allah, sebenarnya kita kayak yang kenapa ya Allah gitu kan, ada yang bilang why me, why us, kata Allah why not, kenapa enggak gitu kan, karena aku cinta sama kamu, aku nggak mau kamu lebih mencintai manusia, akhirnya melupakan aku, mungkin itu ya Bun ya titiknya. Tapi Masya Allahnya ya Kang, saat kita bertanya ya Allah kenapa memilih kita, malah Allah tuh ganti dengan jauh yang lebih indah. Masya Allah. Itu Masya Allah ya Kang, saat aku lulus aku nggak pernah bermimpi bahwa aku akan menjadi lulusan terbaik. Itu aku nggak pernah. Terbaik UPI. Saat sambil itu sibuk ngurusin Bunda. Aku nggak kebayang Kang, saat lulus Cinta selamat kamu menjadi lulusan terbaik, makanya ini nggak mungkin kayaknya. Tapi itu jadi saat kan karena saat kelulusan tuh untuk ya itu ya, jadi kayak ada reward gitu. Orang tuanya kan dipanggil oleh rektor gitu kan. Datang Bunda. Saat itu kan yang mendampingi orang lain tuh ayah dan ibunya. Di situ aku ya Allah, gitu, ini satu tuh hilang. Kalau gitu. kata orang Sundanya kasuat-suat gitu Bu. Gitu. Udah ya. Gitu. Jadi pokoknya ya ini sebagai apa ya, hadiah untuk Bunda setidaknya gitu ya. Itu. Dan terus juga enggak untuk almarhum. Dengan untuk almarhum juga. Enggak lama dari situ adikku tiba-tiba diterima di ITB. Masya Allah. Itu yang di luar dugaan. Di luar dugaan. Itu maksudnya kan mungkin orang tuh berlomba ya untuk ke sana, tapi tiba-tiba adik aku tuh masuk ke sana. Wah, ini Masya Allah. Allah tuh bener ngeganti tuh dengan jauh yang lebih indah dan nggak pernah kita bayangkan gitu. Makanya di situ aku selalu berpikir bahwa akan ada masanya, akan ada waktunya. Sampai ya salah satunya dengan berjalannya waktu aku ketemu dengan Akang, dengan Manda gitu. Masya Allah itu hadiah banget dari Allah. Aku jadi semakin ketemu dan kita dengan juga jadi hadiah nih dapat
Udah ketemu bunda, ketemu ini ya, fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra ya. Bersama kesulitan tuh pasti ada kemudahan. Betul. Teh, tahu nggak? Kita udah ngomong berapa jam? Tahu nggak? Udah sejam. Nggak terasa ya. Aku sekarang harus ada rapid test, ya. Biar happy dari tadi kita sedih-sedihan terus. Udah nanti kita tutup dengan sesuatu ini. Kita mulai dengan yang ini aja lah, ya. Tolong dipegang. Oke. Kalau saya Bunda itu berarti di silakan. kanan. Saya ada di kanan. Kalau dia, maaf ya, kalau dia itu berarti ke bunda atau kayaknya dia berarti di kiri. Nah, kayak gini. Jadi kita tinggal Ini ya? nah, kata gini terus gini, gitu Iya. ya. Bunda tolong dibantu. Gini, kan? Iya, betul itu dia. Jadi nanti kalau bunda misalnya siapa yang paling ini saya gini. gitu kita biar happy, oke? Karena saya ingin lihat apakah Anda benar-benar chemistry banget ibu sama anak, karena ini kemana-mana katanya bareng. Nanti bunda juga akan ngomongin itu ya. Gitu, oke? Nanti kalau siapa yang suka bangun ini saya, siapa yang mau ini dia, gitu, oke? Biasanya itu suami istri. Nanti saya mau undang lagi Teh Cinta bareng pasangan halal nanti. Amin. Dan nanti kita gitu-gituan lagi ya. Oke, kita mulai dulu dengan pertanyaan-pertanyaannya. Siap ya bun ya? Kalau saya berarti kanan, kalau ini berarti dia. Siapa orang yang paling mudah nangis? sama. Ya. Oke. Jangan lirik kanan kiri ya. Oke. Siapa orang yang paling tegar? Oke, benar. Iya, benar. Oke, terus kompak banget. Ya. Siapa orang yang paling rajin bangun malam? Oh iya, hebat. Insya Allah, bener. Siapa orang yang paling positif? Siap. Siapa orang yang paling banyak actionnya atau aksinya? Actionnya. Iya. Gak apa-apa. Gak ada salah, gak ada bener ya. Siapa orang yang paling banyak idenya? Oh iya. Karena sangat menginspirasi, Kang. Iya, emang bener. Tepat, bener. Siapa yang paling susah dibangunin? Iya, bener. Tahu ya, emang ibu dengan anak ini mah bener. Siapa orang yang paling tulus? Iya, benar. Dua kan? Dia juga. Iya, benar. Siapa kalau ini suatu saatnya ada yang harus dibantu, someday misalnya ada di pinggir banget gedung, harus memilih kamu yang mati atau dia yang mati, siapa yang mau diselamatin? Oh, so sweet. Pelukan dulu ya Allah Rabbi. Aku nggak bisa ngomong. Cinta tuh sama Bunda tuh soulmate banget. Soulmate banget. Tadi pertanyaan-pertanyaan nggak jarang banget ada yang ini semuanya bener. Hampir semuanya bener. Almost true ya. Oke, simpen lagi aja udah santai. Minum udah dari tadi udah sejam nih. Minum dulu, santai dulu. Tadi tegang-tegangan terus tegang-tegangan. Akunya juga jadi kebawa suasana gini ya. Laki-laki tapi kok aku jadi cengeng gini gitu. Bu, ini Bunda terakhir lah dengan Teh Cinta ya. Jadi kapan Teh Cinta diikhlaskan Bunda untuk mengarungi bahtera rumah tangganya, Bun? Apa memang Bunda ingin, oh jangan dulu dah, Bunda masih ingin sama kamu, atau
ayolah Cin, ini kayaknya waktu yang tepat. Karena ini maaf ya, ini semua orang sedang nunggu-nunggu Bu. Speak from the mother of Hafiza. Atau cinta gitu. Gimana? Saya mau tanya dulu ke Bunda lah Bun. Dulu-dulu ya, Bunda masih meminta waktu. Dulu-dulu Siap. masih meminta waktu Karena Bunda sedang recovery. karena sedang recovery, dan Bunda juga menanamkan ke cinta. Kalau menuju ke arah sana itu harus betul-betul dipersiapkan. Siap. Pernikahan tuh bukan hanya sekedar mencintai, bukan hanya saling mencintainya saja, tetapi banyak hal yang harus Dipersiapkan. Kelas jodoh banget itu. Benar. Karena yang Bunda alami ya Kang, ketika lagi merasakan titik kebahagiaan di puncak gitu kan, Allah mengambil kebahagiaan begitu saja dan tidak sulit bagi Allah atas kehendaknya, itu atas kuasanya. Nah, hal itu pula lah yang Bunda tanamkan ke cinta. Bahwa dalam pernikahan itu nanti akan ada gelombang, ada tarik, betul. ada naik turunnya, ada hal-hal ada konfliknya, yang tadinya tidak dipahami menjadi harus dipahami. Dan cinta nanti akan menjadi seorang ibu ya, seorang istri, seorang ibu. Bagaimana seorang istri, seorang ibu itu harus betul-betul, kalau yang Bunda rasa ya, lebih harus bisa sedikit menekan ego gitu. Cocok nggak? Betul, sangat benar. Ya gitu kan? Sangat benar banget Bun. Terus juga harus lebih penyabar gitu. Iya. Dan Bunda sedang menempa itu dari dulu ya. Iya, dan satu hal, kalau bagi Bunda sendiri tidak usah gengsi untuk meminta maaf gitu. Jadi kan itu yang Bunda kemarin terapkan. Kakak melihat teman-teman udah pada nikah, Bun ini udah nikah, ya. Bun ini udah nikah, kakak ada undangannya, ya. Dilihatin aja gitu. Tapi sampai sejauh mana kakak merasakan bahwa pernikahan itu sudah siap? Jangan cuma baper nikah, tapi harus siap nikah. Bunda gitu. The best banget. Benar. Betul Kang. Jadi betul-betul harus. Jadi pertanyaan saya Bun masih belum dijawab Bun. Bunda udah ngasih kartu hijau belum Bun untuk seorang suami, calon suami atau seorang laki-laki punya niat baik, orangnya juga baik misalnya gitu ya, untuk meminang beliau. Bismillah. Insya Allah harus siap kan dalam satu Setuju, kebersamaan benar. Ada pula perpisahan ya. Artinya perpisahan bukan berpisah gimana ya kan. Tapi yang biasanya ini adalah partner Bunda setiap hari. Kekuatan Bunda setiap hari. Dia kan istilahnya Bunda keluar, tunggu kakak gitu. Bunda mau pergi kemana? Tunggu kakak. Jadi selama ini kok ini dia yang menggantikan sosok papanya. Paham. Jadi aku justru nanya, Bunda nggak ada kepikiran apa? Jangan. Enggak gini loh. Maksudnya boleh kan atau nggak boleh? Maaf ya, kalau ngomong boleh dengan nggak boleh kan boleh. Kalau dalam Islamnya boleh. Bunda nggak kepikiran untuk mencari pengganti papa? Iya, nggak kepikiran ya, karena sampai hari ini. Iya, karena masih sayang ada banget. PR ya. Ada PR yang harus Bunda lakukan. Menjadikan seorang anak yang kuat, yang bisa mempunyai nilai baik di mata suami dan di mata keluarga suaminya nanti, menjadikan cinta tuh nanti menjadi seorang istri dan ibu yang sangat berharga gitu. Wow, kalau aku pikir sih ini mahal ya, mahalnya arti gini. Jarang banget ada seorang ibu yang concern banget ke anak seserius itu. Kebanyakan orang tuh ya udah terserah kamu aja lah gitu ya. Dan nggak menanamkan apa-apa gitu Bunda. Tapi menurut saya keikhlasan Bunda tadi dengan tangan yang gemeteran dengan ngomong itu, aku tahu itu berat Bun. Karena aku tahu
Bunda masih membutuhkan cinta. Tapi Bunda dengan legowonya bilang, aku nggak bisa buat anak aku juga menderita cuman gara-gara harus mikirin aku terus. Betul. Karena kebahagiaannya adalah kebahagiaan aku dan itu berat, Bun. Iya, betul. Makanya maaf tadi aku ngomong gitu, Bunda nggak ada kepikiran itu. Karena itu boleh, Bun. Maksudnya bukan berarti Bunda jadi orang yang nggak setia sama suami ya, ke Apih misalnya gitu ya, almarhum. Tapi itu boleh karena takutnya justru malah ininya berat jadi sama-sama berat, jadi saling tidak mengikhlaskan. Tapi kalau saya lihat tadi dari Bunda dengan berat hati, tapi Bunda siap. Bunda harus siap kan? Ya, cepat atau lambat. Cepat atau lambat Bunda harus siap karena cepat atau lambat itu akan terjadi insya Allah. Iya. Ya. Dan itu sunatullah. Dan itu sunatullah, dan Bunda pun dari hari ke hari sampai sekarang memang sedang mempersiapkan bagaimana suatu saat Cinta mungkin berangkat keluar kota tanpa Bunda, artinya dia sudah ada pasangannya. Betul. yang insya Allah yang bisa membahagiakan dia. Dan carilah yang bukan cuma mencintai atau menyayangi atau menerima cinta, tapi menerima juga ibunya. Keluarga. Kalau saya selalu bilang, kan ada ya banyak ya yang curhat sama saya juga gitu, yang terganjal karena dia jadi tulang punggung keluarga, atau juga siapa yang harus ngebein ibu aku, nanti ibu aku harus gimana, adik-adik aku harus gimana. Justru di situ yang akhirnya dia berat dapat jodoh. Tapi ketika dua-duanya saling mengikhlaskan, dua-duanya ada di titik ya Allah yang terbaik lah. Dulu juga kita nggak ada apa-apanya, kau yang membimbing, kau yang ini. Ini Masya Allah justru dapetin seorang suami yang, ya kalau aku sih bilang di kelas jodoh Bun, carilah suami yang nerima bukan cuman kamu, bukan cuma nikahin kamu, tapi nikahin keluarga kamu. Betul. Bukan cuma menyatukan dua insan, tapi menyatukan dua keluarga. Artinya ini buat Anda para laki-laki, cowok, ikhwan dimanapun berada, salah satu syaratnya adalah, ya maksudnya adalah terimalah dia gitu ya, Teh Cinta, dan juga bundanya, keluarganya gitu ya, apa adanya. Cerita ini bukan membuat Anda jadi ngeper. Justru ini membuat Anda semangat. Ini luar biasa loh, didikan seorang ibu yang ingin anaknya menjadi istri dan ibu terbaik karena perjalanan hidup yang panjang dan juga ujian yang begitu luar biasa, yang akhirnya menjadi sebuah kristal. Cin, jangan cuma baper. Temen nikah kamu baper, kamu ini siap nikah, spiritualnya, emosional. Maksud Bunda tuh gitu loh, Cin. Kelas jodoh banget Bundanya. Bunda harus jadi brand ambassador kelas jodoh ini. Part of kelas jodoh. Iya kan bener. Gampang nikahnya, tapi banyak yang cerai, Bun. Betul. Cuman gara-gara ya aku tuh dulu cuman bucinnya, aku tuh cuman jatuh cinta, akhirnya hilang logika. Bunda tuh sayang sama Teh Cinta, bahwa cinta ini nih yang harus kamu siapin dulu. Ini kamu perbaiki, Cin. Gitu. Kamu ada di sini karena ibu yang paling tahu. Ibu yang paling tahu. Tapi Bunda juga nggak ada di titik kamu harus sempurna dulu. Karena tidak ada yang sempurna. Kita juga nggak sempurna ya. Sambil proses lah. Cinta sambil belajar. Toh juga udah nikah. Bukan berarti fisik hilang, bukan berarti cinta hilang, bukan berarti, walaupun itu berat. Tapi menurut saya cari aja suami yang siap nerimamu, nerima ibumu. Seriously, saya waktu nikah nih ya Bu ya, Bun, dikit deh jadi curcol gitu. Suami istri aku tuh sederhana aja ngomongnya gini, siap nggak nerima aku dan keluarga aku. Itu satu kalimat Bun, berat sampai hari ini Bun. Karena konsekuensinya masalah dia, masalah keluarga dia, itu masalah aku. Masalah adiknya, masalah kakaknya, masalah ibunya, masalah bapaknya. Karena aku nikahin dia berarti aku harus sepaket. Dan itu esensi dari berumah tangga. Dan alhamdulillah ketika saya ngomong itu, bismillah, tawakal tuh, mudah-mudahan saya bisa untuk menjalaninya. Fine-fine aja tuh, nggak seberat yang kita pikirkan, nggak serumit yang kita ini kan. Justru kalau niat kitanya baik, mudah-mudahan ini jadi ibadah dan jadi berkah. Terakhir, closing statement dari Teh Cinta sama Bunda untuk inspirasi teman-teman di Setia Talks ini. Dari Bunda dulu baru ke Teh Cinta. Silakan Bun, closing statement apa aja? Mau inspirasi? Sebelah sini Bun, boleh lihat sana Bun. Apa ya? Buat mau nikah mungkin atau buat apapun lah Bunda nih, dari seorang ibu buat kita nih anak-anak yang mau mendengarkan dari kisah Bunda.
buat kalian anak-anak muda, jangan sekalipun meremehkan orang tua, karena orang tua tuh bisa dijadikan partner, orang tua tuh bisa dijadikan juga sahabat, bisa dijadikan segalanya orang tua tuh gitu. Jadi selain doa orang tua itu akan selalu mengalir, terus mengalir terus Keberkahan. gitu, keberkahan. Insya Allah kalian kan akan hidup bahagia, akan betul-betul merasa menyenangkan dalam hidup ketika bisa selalu berada dalam ridho ibu gitu. Masya Allah. Teh Cinta. Sebetulnya nggak jauh beda sama yang Bunda bilang tadi. Pokoknya untuk khususnya ya para akhwat, sebelum kalian menemukan pendamping hidup kalian, kalau cinta sendiri sih habiskan jatah waktu dengan orang tua ya, apalagi ibu. Memuliakan. Karena ridho Allah tuh kan ada di ridho orang tua, khusus ridho ibunya. Betul, ridho ibu gitu. Makanya sambil menunggu nih, terus perbaiki diri dan terus minta doa apapun itu, sekecil apapun itu. Karena yang Cinta rasakan kayak Cinta mau melangkah keluar pun, Cinta selalu doakan dan selalu minta didoakan, diubun-ubun Kang. Dan Masya Allah itu langkahnya tuh dimudahkan. Aku sebenarnya meleleh sebenarnya, tapi karena aku cowok jadi aku jangan nangis ya. Bunda dengan Teh Cinta luar biasa, sejam lebih, nyaris sejam setengah. Nggak kerasa ya Kang? Bunda tadi udah tegang, jangan, akhirnya ngalir semuanya. Bunda santai ya Bunda. Teman-teman semua, saya ingin selalu ini nanti kita tutup dengan quotes, tapi saya ingin kasih hadiah. Alhamdulillah nih kita udah ada buku terbaru yang saya buat, dan khusus buat teman-teman semua yang hari ini gitu ya nonton acara podcast kita bersama Teh Cinta dan Sang Bunda gitu ya, Anda akan mendapatkan 3 untuk 3 orang nih ya. Ada buku Marriage Undercover dan juga Jatuh Cinta, 1 orang 1 buku gitu, boleh milih yang mana. Tapi ada pertanyaan dan harus Anda lakukan. Yang pertama, Anda jangan lupa dulu follow Instagram saya @stiafurkonholid. Follow juga Instagramnya Teh Cinta, boleh nggak Teh? Oh boleh dong. Siapa tahu ada jodohnya. Ya Bun ya. Apa nama ini ya Instagram? Instagram aku Cinta Rizkia, @cintarizkia. @cintarizkia. Nanti kita iniin juga di sini ya. Dan Anda boleh komen di bawah. Nanti komen yang terbaik nanti kita akan pilih. Jangan lupa juga subscribe, itu wajib banget ya. Silakan Anda komen di sini. Apa sih hikmah yang paling kamu dapetin dari podcast kita kali ini? Plus kira-kira next program apa lagi atau ngundang siapa lagi yang paling bagus lagi. Ya, makasih banyak sekali lagi buat teman-teman. Ada 1 quotes terakhir dari saya, teman-teman semua, mudah-mudahan ini jadi inspirasi buat teman-teman. Kesuksesan seorang anak ditentukan dari seorang ibu, yang itu adalah surga terdekatnya. Maka ketika kau masih punya bunda, ibu, mama, umi, apapun namanya, muliakan ia. Saya Stiafurkonholid di Setia Talks. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih banyak Teh Cinta. Terima kasih banyak. Makasih banyak. Setia Talk. Tell the truth, share happiness and inspiration. Halo buat teman-teman semua yang udah menonton tayangannya ini dan mendapatkan manfaat juga inspirasi. Jangan lupa untuk like, comment, share, and subscribe ya. Insya Allah membuat kita semakin semangat untuk bisa memberi inspirasi lagi.